Kali ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru ya, yaitu looping. Tetapi saya memilih for loop untuk kita bahas. Kemarin kita telah membahas tentang kelas scanner, tetapi saya rasa scanner akan saya sudahi saja. Sebenarnya masih banyak tentang pembahasan scanner ini ya, apalagi yang berhubungan dengan membaca sebuah text file. Tetapi poin-poin pentingnya sudah saya berikan. Untuk pengembangan lebih lanjut bisa kita coba nanti sendiri-sendiri, apalagi kalau kita sudah berhasil atau mendapatkan sebuah kasus yang lebih rumit. Di saat itulah kita baru mengenal tentang kelas scanner lebih besar lagi, lebih luas lagi. Tetapi sekarang kita akan masuk ke dalam for loop. For loop ini sendiri adalah suatu bahasa pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengulangi sebuah statement multiple time. Jadi berkali-kali, ya. Jadi sebuah statement bisa kita ulangi berkali-kali, tetapi semuanya tergantung dari kondisi yang kita berikan. Ya, sebenarnya kalau kita mengatakan for loop, ini adalah suatu metode ya. Kenapa? Karena ya salah satu ciri metode itu ialah kita memberikan sebuah parameter atau argumen di dalamnya. Ya, begitu juga ketika kita membuat sebuah for loop, tentu saja kita membuat sebuah parameter di dalamnya. Pada pembahasan pertama ini kita akan memulai for loop dengan cara yang paling sederhana. Nanti kita akan kembangkan lebih lanjut. Mungkin saya akan membuat beberapa bagian tentang for loop ini. Oke. Tadi saya katakan bahwa for loop ini ialah bahasa pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengulangi sebuah statement berulang-ulang. Tetapi berapa kali pengulangan itu semua tergantung dari argumen yang kita berikan. Ya, jadi bagaimana cara menulis argumennya? Oke, seperti ini. Misalkan bukan misalkan ya, ini adalah rumusnya. Jadi pertama tentu saja kita perlu menulis for loop, yaitu for, lalu dalam kurung, karena ini adalah sebuah fungsi ya atau metode ya. Lalu kita berikan bracket pembuka dan bracket penutup ya di sini ya. Jadi perlu diingat ini adalah bracket pembukanya, sedangkan ini bracket penutupnya ya. Nah, di dalam bracket ini adalah suatu statement yang ingin kita ulangi. Misalkan kita ingin mengulangi sebuah statement atau sebuah data string ya. Misalkan saya menulis sebuah kalimat, saya suka makan bakso gitu ya. Oke. Nah, saya ingin mengulangi saya suka makan bakso ini sebanyak misalkan 5 kali. Oke, penulisannya di dalam kurung for ini kita menuliskan sebuah argumen ya. Nah, argumen dalam for ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ialah kita perlu menginisialisasi variabelnya. Tentu saja ketika kita mengatakan for, kita perlu memasukkan sebuah tipe data ya, integer ya. Oke, di sini saya akan menginisialisasi satu buah tipe data. Misalkan saya menuliskan integer x ya. Nah, x ini perlu saya berikan nomornya atau saya inisialisasi ya. Misalnya x adalah 0. Dan saya perlu menutupnya dengan tanda semikolon. Tadi saya katakan bahwa di dalam argumen ini terdiri dari 3 bagian ya. Ini adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua kita sebutkan sebuah kondisional ya. Nah, kondisional ini sendiri memiliki arti kapan looping ini akan dimulai dan kapan looping ini akan selesai. Jadi kapan pengulangan ini akan dimulai dan kapan pengulangan ini akan dihentikan. Nah, misalnya saya katakan bahwa pengulangan ini dimulai ketika ketika x lebih kecil dari 5. Tentu saja saya tutup lagi dengan tanda semikolon. Oke, ini adalah bagian argumen yang kedua atau parameter bagian yang kedua. Ya. Lalu yang ketiga ialah saya menuliskan sebuah parameter, saya membuat sebuah pengulangan ya. Maksudnya bahwa nilainya akan bertambah. Ya. Jadi nilai x itu akan bertambah ya. Tetapi pada bagian akhir ini saya tidak menuliskan semikolon. Nah, jadi perlu diingat bahwa ini akan saya jelaskan ya di sini. Bagian pertama ini adalah sebuah inisialisasi ya. Jadi kita perlu menginisialisasi sebuah tipe data integer. Ini menjadi suatu aturan bagi kita untuk melakukan proses proses pengulangan ya.
Dan yang kedua ini ialah kita katakan sebagai kondisional. Tentu saja kondisional ini sebenarnya memiliki arti pengembalian nilai boolean ya. Jadi selama dia true, ini di dalam semikolon ini, selama dia bernilai true, maka pengulangan akan terus dilakukan. Tetapi ketika dia sudah bernilai false, maka pengulangan tidak akan dilakukan kembali atau dihentikan. Nah, sedangkan ini adalah satu metode postfix ya. Jadi ini adalah suatu pengulangan, bukan pengulangan, penambahan nilai ya secara otomatis ya, secara otomatis. Jadi dia bertambah satu. Ya, nanti kita akan bahas tentang postfix dan prefix ya, mungkin setelah looping ini. Oke. Jadi di sini kita akan kembali masuk ketika nilai x sama dengan 0, x adalah bernilai 0. Ketika x lebih kecil dari 5, maka x-nya akan ditambahkan terus ya. Oke. Jadi maksudnya gini, x plus ini adalah suatu nilai postfix ya. Postfix itu begini, nilainya akan dipakai terlebih dahulu ya, baru akan ditambahkan kemudian ya. Ini berbeda ketika saya tulis plus x ya. Kalau plus x itu nilainya akan langsung ditambahkan 1. Nah, jadi ketika x pertama adalah 0, maka 0-nya akan dipakai dulu. 0, oke. 0, apakah 0 lebih kecil dari 5? Ya, benar. Maka yang di dalam bracket ini, akan diketikkan ke dalam konsol kita. Kita akan lihat hasilnya ya. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang pertama ini bernilai 0 ya. Ini bernilai 0 ya. X sama dengan 0. Lihat, x sama dengan 0. Lalu dia akan mengulangi kembali, ditambahkan 1 karena ini adalah suatu postfix. X sama dengan 1. Apakah masih lebih kecil dari 5? Oke. Ternyata masih. Ini nilai 1. Di looping lagi. X sama dengan 2. Apakah dia masih lebih kecil dari 5? Ya. Dia masih lebih kecil dari 5 karena menghasilkan nilai true. Lalu diputar lagi. X sama dengan 3. Ya. Oke. Lalu masih x sama dengan 4. Apakah 4 masih lebih kecil dari 5? Oke, masih. Diputar dia lagi ke 6. X sama dengan 5 ya. Apakah 5 lebih kecil dari 5? Tentu saja akan mengembalikan nilai false ya. Jadi ini tidak akan dilanjutkan. Ya, jadi pengulangan akan dilakukan sebanyak 5 kali. Ya, dari x0, x1, x2, x3 dan x4 ya. Jadi ini adalah salah satu bahasa pemrograman teknik pemrograman ya, looping ya, for loop. Kita perlu pahami kembali. Saya masih memakai contoh dengan memakai tipe data string. Nanti kalau ke depan kita menghadapi sebuah pemrograman, kita bisa menaruh berbagai macam kode di sini ya, atau rumus atau metode juga ya, atau mungkin kita bisa juga mempadukan dengan scanner di dalamnya. Semua bisa ya, tapi itu tentu saja lebih rumit ya. Bagi kita yang masih pemula, jangan dicoba dulu. Kita coba dengan cara sederhana dulu ya. Jadi ini adalah suatu increment ya, karena dia bernilai 0 dan ditingkatkan sampai dia memenuhi standar dari kondisional ini ya. Jadi dia akan mengulangi apa yang ada di dalam bracket ini ya. Jadi ini adalah pembelajaran pertama kita tentang for loop. Nanti saya akan membaginya ke dalam beberapa video ke depan tentang for loop ini sampai kita benar-benar memahami tentang looping ini ya. Baik, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Jika video ini berguna, silahkan di like dan subscribe. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.